Kalau kita sedang sholat, tapi di ujung sajadah kita ada tai cicaknya, kira-kira sholat kita sah atau tidak ya? Dan apakah seluruh bagian sajadah tersebut adalah termasuk tempat sholat sehingga harus suci dari najis? Simak videonya sampai akhir dan jangan lupa di-share karena masih banyak yang gagal paham mengenai hal ini. Ketika kita sedang sholat, kita disyaratkan harus suci dari najis. Dan yang harus suci dari najis adalah pertama, badan kita, seluruh badan yang zahir, kemudian pakaian kita, apapun yang kita pakai, itu harus suci dari najis. Kemudian mahmul, apa yang kita bawa, itu juga harus suci dari najis. Umpama bawa HP di saku pakaian, itu juga harus suci dari najis. Kemudian tempat sholat kita itu juga harus suci dari najis. Bagaimana kalau di ujung sajadah ada tai cicaknya? Sholat kita sah atau tidak? Jawabannya sholat kita sah. Loh, kok kenapa sah? Kan itu tempat sholat ada tai cicaknya, ada najisnya. Nah, ini nih masih banyak yang gagal paham. Tempat sholat itu adalah perkara yang mengenai badan kita atau pakaian kita ketika kita sedang sholat. Ini penjelasannya ada di kitab Kasyifatus Saja Sarah Safinatun Najah. Jadi kalau kita sedang sholat di posisi sujud nih, ada bagian kening, ada bagian kedua telapak tangan, ada kedua lutut, kemudian kedua kaki. Ketika berdiri juga ada seukuran kaki yang kena ke bagian sejadah. Seukuran itulah yang termasuk tempat sholat. Dan seukuran itulah yang harus suci dari najis. Jadi kalau ada najis di ujung sajadah, maka sholat kita tetap sah. Atau ada orang yang sholat nih, laki-laki sholat, ketika sujud di bawah perutnya ada tai cicak, maka sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena itu ada najisnya bukan di tempat sholat. Nah, tapi ketika sholat dalam kondisi menghadap najis atau di bawah perut seperti ini ada najis, itu hukumnya makruh. Tapi sholatnya tetap sah. Atau kita sholat di suatu tempat yang banyak tai burungnya kering, sajadah kita juga kering, sehingga kalau mengenai pun tidak menyebabkan sajadah kita jadi mutanajis. Kita hamparkan sajadah di atas tai burung, lalu kita sholat di atas sajadah tersebut, itu sholat kita sah. Kenapa? Ya karena yang jadi tempat sholat kita itu adalah bagian sajadah yang mengenai kening kita, tangan kita, lutut kita, kaki kita. Dan yang kena itu kan sajadahnya, itu tempat sholat kita sajadahnya, bukan yang di bawahnya. Jadi tai burung yang di bawahnya itu tidak termasuk tempat sholat kita, sehingga sholat kita tetap sah hukumnya. Tapi kalau kita masih bisa menghindari mencari tempat yang tidak ada najisnya, maka lakukan. Cari tempat yang tidak ada najisnya. Tapi kalaupun kita lakukan sholat dengan posisi di bawah sajadah ada najisnya, selama sama-sama kering ya, maka sholat kita itu tetap sah.